Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah haji yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, masjid yang sedang kita gunakan untuk pengajian ini adalah investasi akhirat Bapak Ibu sekalian. Selama masjid ini digunakan untuk ibadah, maka Bapak Ibu juga ikut andil memperoleh pahala. Ketika masjid ini digunakan untuk sholat 5 waktu, maka Bapak Ibu juga mendapatkan bagian pahala dari sholat 5 waktu itu. Ketika masjid ini digunakan untuk pengajian, maka Bapak Ibu juga dapat pahala pengajian meskipun boten rawuh. Ampun angsal ganjarane. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk menjaga masjid ini agar masjid ini senantiasa makmur, kemudian kita senantiasa mendapatkan aliran-aliran pahala dari masjid ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian kita pada kesempatan siang hari ini akan membahas tentang amalan-amalan berpahala haji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya haji ini merupakan ibadah yang sangat agung. Orang yang menunaikan ibadah haji akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur tiada ganjaran bagi pelakunya melainkan surga. Jadi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dijanjikan masuk surga. Ini luar biasa. Dan jamaah rahimakumullah, ibadah haji ini bisa melebur dosa-dosa. Bahkan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, haji ini bisa melebur dosa kecil maupun dosa besar. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan,
maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Berarti dosa-dosanya dihapus semuanya oleh Allah. Maka Bapak Ibu jenengan sing pun tindak haji banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena sakniki niku Bapak Ibu tiang niku nak badhe tindak haji betul-betul sulit. Duwe duit ning dereng mesti saged berangkat niku. Magelang niku Bapak Ibu niku antriane 30 tahun. Jawa Tengah rata-rata 60 tahun. Berarti kalau daftar usia 40 tahun itu nanti berangkatnya usia 100 tahun, Mbak. Maka Bapak Ibu kok sudah bisa haji, ini nikmat yang besar. Luar biasa, perlu disyukuri Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa amalan yang jika diamalkan bisa berpahala haji. Amalan ini ada yang ringan, bahkan bisa melakukannya setiap waktu. Amalan yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ini pahalanya seperti orang haji. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, derajat hadisnya hasan, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubah fil jamaah fahiya kahajjah." Siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka dia seperti berhaji. Allahu Akbar. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Abu Dawud, derajat hadisnya hasan, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila shalah maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu menuju salat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Subhanallah. Maka mari Bapak Ibu, kita semangat untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Usahakan 5 waktu berjamaah di masjid. Subuh berjamaah di masjid, duhur berjamaah di masjid, asar berjamaah di masjid, kemudian juga maghrib berjamaah di masjid, isya berjamaah di masjid. Pahalanya setara dengan ibadah haji. Bahkan disebutkan di dalam banyak hadis, langkah kaki kita menuju masjid itu menghapus dosa dan meninggikan derajat. Sehingga ada sebagian ulama itu yang berpendapat kalau orang itu pergi ke masjid niku usahakan melakune timik-timik. Preso timik-timik. Bahasane wong Magelang niku. Timik-timik niku menjangkai pendek-pendek. Biar napa? Biar langkah kakine banyak. Gak pakai motor loh ya Bapak Ibu. Allahu Akbar. Saya kadang Bapak Ibu heran dengan jamaah haji atau jamaah umroh. Jamaah haji atau umroh itu ketika mereka itu berada di Mekah, berada di Madinah, itu mereka semangat sholat berjamaah di sana. Ya mungkin memang karena keutamaan sholat berjamaah di sana kan luar biasa. Semangatnya luar biasa. Bahkan jalan kaki, jarak hotel sampai masjid itu jauh sekali.
mereka tempuh. Tapi ketika pulang di rumah melempem, reso melempem. Ora tau ketok meneh ning masjid. Padahal Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tanda haji yang mabrur itu adalah menjadi lebih baik dari sebelum haji. Kalau dulu sebelum haji nggak pernah ke masjid, kok kemudian setelah haji rajin ke masjid, itu tanda hajinya mabrur. Dulu nggak pernah datang ke pengajian, setelah haji rajin datang ke pengajian, tanda mabrur. Dulu galak karo bojo, setelah haji tambah galak. Setelah haji sabar sama suami, sama istri, ini tanda haji yang mabrur. Jangan malah sebaliknya, dulu sebelum haji semangat ke masjid, karena mentang-mentang sudah haji, akhirnya nggak pernah ke masjid. Baik, ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua, melakukan sholat syuruk. Sholat apa? Syuruk. Atau sebagian ulama menamai dengan sholat isyraq. Cara melakukan sholat syuruk adalah yang pertama, kita sholat subuh berjamaah di masjid atau musola. Setelah sholat subuh berjamaah, kita tidak langsung pulang, tapi kita tetap duduk di tempat sholat untuk berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk. Waktu syuruk itu adalah 15 menit setelah matahari terbit. Jadi kalau misalnya matahari terbit jam 6, berarti waktu syuruk jam pinten? 6.15. Setelah itu kita sholat 2 rakaat, sholat syuruk. Dan ketika dzikir habis sholat sampai waktu syuruk itu, dzikirnya boleh baca Al-Quran, boleh dzikir pagi, dzikir setelah sholat, bisa dzikir mutlak seperti membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau dzikirnya bisa dengan menyimak pengajian, itu juga termasuk dzikir. Makanya di masjid ini Bapak Ibu, karena kebetulan kalau ada jadwal rutin kajian Ahad pagi di sini, itu jamaah-jamaah itu habis menyimak pengajian ketika sudah masuk waktu syuruk pada sholat syuruk. Kalau di Magelang Bapak Ibu banyak kayak gitu. Jamaah pengajian saya di Magelang itu ada salah satu masjid, dan banyak masjid juga, itu ada kajian kuliah subuh. Itu biasa ya, habis subuh tadarus Al-Quran, setelah itu pengajian sampai waktu syuruk. Kemudian jamaah ada sholat syuruk, habis sholat syuruk makan bubur kacang hijau. Wah, itu jamaah itu semangat sekali nak pas jadwal sing enten bubur kacang hijau niku. Masya Allah. Ini sholat syuruk Bapak Ibu. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa orang itu kalau sholat syuruk, dia mendapatkan pahala haji dan umrohnya sempurna, persis seperti orang haji dan umroh. Luar biasa itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, derajat hadisnya hasan, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal khada fi jamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'us samsu, thumma shalla raq'atain, kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah." Barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Yang kata Nabi, tamah, tamah, tamah.
pahalanya sempurna, sempurna, sempurna. Sehingga kalau Bapak Ibu bisa tiap hari sholat curug. Kalau nggak bisa seminggu sekali, kok nggak bisa sebulan sekali, kok nggak bisa setahun sekali, kok nggak bisa seumur hidup sekali, kok yang nggak bisa kebangetan. Usahakan Bapak Ibu istiqomah sholat syuruk. Amalan yang ketiga, menghadiri majelis ilmu di masjid. Masya Allah, hadirnya Bapak Ibu di tempat ini itu bernilai pahala haji. Masya Allah. Makanya pengajian itu yang paling afdol itu dikerjakan di masjid. Nah sekarang ini banyak pengajian-pengajian yang lebih memilih rumah makan. Ya bukan berarti nggak boleh loh ya, boleh. Tapi yang lebih afdal di mana? Di masjid. Sayanku bolan balen, nak diundang ngisi pengajian kok di rumah makan, itu udah nggak fokus sama ngaji. Saestu niku. Fokusnya kalian apa? Makanan. Aku lho niku pernah diundang ngisi pengajian, makanannya pun do didep. Nak makanan snack nu nggak masalah, ini sudah makanan udah banyak pepaan. Niku jamaah wis do deklar. Wis ora sabar lihat jeng makan itu. Jadi intinya itu makan-makan, pengajiannya selingan. Nah, ini ku repot niku nak ngoten niku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, derajatnya hasan sahih, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khata ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamma hajjatuhu." Siapa yang berangkat ke masjid yang dia inginkan hanya untuk belajar kebaikan, ngaji atau mengajarkan kebaikan, ngisi pengajian, ia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Sehingga Bapak Ibu kalau ada pengajian yang itu diselenggarakan di masjid, usahakan jenengan hadir. Enten seneke nopo mboten enten? Jangan pilih-pilih pengajian nggih. Pengajian wah ono seneke mangkat. Ora ono seneke rasah mangkat, jangan. Masyaallah. Kemudian amalan yang keempat, umroh di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu meskipun jenengan sudah tindak haji, usahakan jenengan tetap bisa menunaikan ibadah umroh. Ya, saya ada jamaah, beliau sudah haji, tapi beliau niku berusaha tiap tahun bisa umroh, ya, sambil mengenang pas masa-masa haji. Karena biasanya kalau program umroh itu kan diajak city tour. Kalau pas di Mekah itu diajak mengunjungi Mina, diajak mengunjungi Arafah, Masya Allah. Terutama umroh di bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umrah fi Ramadan hajjah." Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu. Karena umroh di bulan Ramadan senilai dengan haji. Bahkan yang luar biasa lagi, dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan ta'di hajatan ma'i." Sungguh umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Jadi umroh wonten bulan Ramadan niku ganjarane
kados haji bareng Kanjeng Nabi. Luar biasa. Cuman memang Bapak Ibu biayane mahal. Rata-rata umroh wonten bulan Ramadan niku di angka 40 juta sekian. Karena kebetulan kula pembimbing umroh, jadi ngertos rego-rego ngoten niku. Bahkan kula niku tanglet biro umroh ngen jamaah kula niku enten mboten sing regane murah nak Ramadan. Niku jawab wonten Pak Ustad. Ah pinten? Nggih 34 35. Kok murah tenan? Nggih, ning jarake masjid kali hotel 15 kilo sampai 20 kilo. Niku nak Ramadan. Nah niku nak nggih nak mlaku lak ya dadi sehat tenan to niku. Ning tak disediakan mungalipun apa? Kendaraan saking hotel. Nek nak saged jenengan umroh, khususipun umroh di bulan Ramadan. Amalan yang kelima yaitu adalah birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Dia menjawab, ibunya masih hidup. Maka Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamir. Jika engkau berbuat baik kepada ibumu, maka statusnya adalah seperti haji dan umroh. Masya Allah. Terus ganjaran bekti marang wong tua niku seperti orang ibadah haji dan umroh. Maka bapak ibu yang masih punya orang tua, manfaatkan betul untuk bakti. Dan bakti kepada orang tua ini termasuk ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Dengan buka Al-Quran, maka di antara ayat yang memerintahkan berbakti kepada orang tua termasuk ayat yang paling banyak. Bahkan Allah wasiatkan bakti kepada orang tua ini kepada umat-umat sebelum kita. Ini penting. Maka saya katakan, nah ada orang sudah haji, neng kok durhaka sama orang tua, niku haji nih mboten mabrur. Haji mabur jari ini. Harusnya kulalan panjenengan sedaya sing pun tindak haji semakin bekti marang wong tua. Ustadz, nah orang tuanya sudah meninggal dunia bagaimana? Bakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu satu, mendoakan kedua orang tua. Nak bar salat niko mau doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jenengan pas wonten Arafah, jenengan doakan orang tua. Nah sebagian orang niku titipan dongane tonggo kelingan. Nggih mboten. Titipan doane kanca-kanca kelingan. Ini malah lali ndongake wong tua. Ya Allah. Seharusnya nalikane wonten wektu mustajab, tempat mustajab sing paling kita doake kathah niku sinten? Wong tua, orang tua. Doakan, ya Allah ampuni dosa-dosa bapak ibu saya, ya Allah lapangkan kuburnya, ya Allah masukkannya ke dalam surga. Kalau masih hidup, ya Allah panjangkan umurnya, berikan kesehatan, jadikan istiqomah. Jenengan sing masih punya orang tua, rawat,
disayangi, digemateni. Njaluk napa mawon wong tuwa selama jenengan mampu turuti. Napa malih mung njaluk bakso? Turuti. Le aku kok pengen bakso, tukoke bakso. Bakso tenanan, ampun malah nukoke sarimi rasa bakso. Jenenge pelit tur medit niku. Turuti. Senangkan hati orang tua. Nak perlu dikunjungi rumahnya. Nak nggak bisa, mohon maaf, buang air besar, jenengan usahakan bantu. Ceboki nggak apa-apa. Itu pahala ibadah. Pintu surga yang terbesar milik kita itu bakti pada orang tua. Yang sabar kalau ngopeni wong tua niku. Apalagi kalau orang tua kita sampai pikun, ya sabar. Sabar. Mendoakan orang tua kalau orang tua kita sudah meninggal. Yang kedua, banyak memintakan ampun pada Allah untuk kedua orang tua. Yang ketiga, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Jadi kalau bapak ibu kita dulu pernah punya janji ya, janji ingin membelikan karpet di Masjid Baitul Muslimin, itu ya, ditunaikan. Kemudian yang keempat, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat orang tua kita. Ini bentuk bakti. Kemudian yang kelima, memuliakan teman dekat orang tua kita. Karena bapak ibu kita ini pasti punya teman, punya sahabat, digolei. Kemudian kita muliakan teman bapak ibu kita itu. Kemudian yang keenam, bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Dan ini sampai Pak. Jangan kalau sedekah ada pengajian itu kolo-kolo ngetokke duit sing warna abang ngoten niku. Terus diniatkan pahalane untuk orang tua. Atau ini sedang mau pembangunan jariah, tempat wudhu, tempat kegiatan masjid, jangan sedekah jorong ewu gitu. Sedekah 5 yuta misalnya, bismillah, diniatkan untuk orang tua. Itu nanti wudhu, tempat wudhu selama digunakan pahalanya ngalir ke orang tua. Jadi ada jamaah bapak ibu, bapaknya meninggal dunia, itu anak-anaknya bersedekah sumur bor untuk pondok-pondok pesantren yang diatasnamakan bapaknya sudah meninggal. Ini anak yang hebat ngeten niki. Niki sing jenengane wong tua panen niki ngeten niki. Ketika sudah meninggal dunia, ada anak-anak yang soleh yang selalu ngirim pahala. Itu bayangkan sumur bor niku, nak kalau di pesantren manfaatnya luar biasa. Digunakan untuk wudhu santri, pahalanya ngalir. Digunakan untuk minum, pahalanya ngalir. Digunakan untuk masak, ngalir. Digunakan untuk mandi, ngalir. Luar biasa Pak. Sedangkan santri itu, makanya namanya santri ada 100, 200, 1000 menggunakan sumur itu, pahalanya ngalir terus. Dan itu mungkin sumur bor itu bisa dipakai puluhan tahun, itu pahalanya ngalir terus untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang keenam, yang terakhir niki, bertekad untuk berhaji. Nah, ini sudah jenengan pun haji nggih. Ini nak saged jenengan duwe niat melih. Bismillah, niat bisa haji lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang dia sudah berusaha untuk haji, dia nabung tiap hari 5.000, 5.000, 5.000, dan dia sudah berdoa sama Allah ben bisa haji. Qadarullah dia meninggal belum sempat haji, maka ditulis baginya pahala haji. Yang penting sudah berusaha. Saya punya teman nggih. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar karena viral nih di mana-mana. Teman dulu satu pondok dengan saya. Satu pondok dengan saya. Satu kamar malahan. Namanya Mas Fauzan. Ini dikenal dengan Haji Goes. Jadi beliau niku haji yang pertama
itu naik sepeda ontel dari Magelang. Haji luar biasa. Semangatnya Mas Fauzan haji ngontel niki perlu ditiru. Ning ngontele niku mboten sembarangan lho tiyang niru lho. Aja jenengan aku pengen haji meneh tak ngontel. Wah nak jenengan mungkin tekan Jakarta pun almarhum niku malahan. Ning semangatnya Mas Fauzan niku luar biasa. Bahkan yang kedua beliau haji meleh kemarin. Haji yang kedua kali. Itu ngajak bapak ibunya dan istrinya dan anaknya. Luar biasa. Nekate pun luar biasa. Mboten nak niku Pak, niku mboten ngontel nak niku. Mboten ngontel niku. Bahkan beliau punya cita-cita yang ketiga mau haji yang ketiga kali. Sekarang beliau sudah di Arab Saudi. Pokoknya nunggu ben iso haji meleh. Luar biasa. Masya Allah. Kirane mekaten Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengawasan kita mugi-mugi kathah manfaatipun, amin. Dan kula tambahi doa mudah-mudahan Bapak Ibu dijaga kemabruran hajinya, amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu kelak dan kita semuanya meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah, amin nggih. Sedaya lepat kula nyuwun agung pangapunten, kula akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.